Usia kita ada jatahnya. Hanya kita tidak tahu kapan usia ini berakhir. Harta kita ada jatahnya. Karenanya kita ketika kita punya harus segera berbagi. Jangan sampai sudah habis jatah baru mau berbagi. Bagaimana, masih semangat? Takbir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di bagian segmen yang keempat ini kita ngobrol-ngobrol tentang sedekah, infak. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Paling baiknya suami memberikan manfaat kepada istri. Paling baiknya istri memberikan manfaat kepada suami. Paling baiknya anak memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Jadi kita semua ini menjadi paling baik ketika kita memberikan manfaat. Dan itu diantaranya adalah dengan kita berbagi. Matahari berbagi cahaya. Dengan cahaya matahari maka timbullah panas dan kemudian timbullah uap. Uap menggumpal menjadi awan dan dari awan turunlah hujan. Dari hujan tumbuhlah pohon-pohonan, dari pohon-pohonan maka muncullah buah-buahan. Dari buah-buahan inilah kemudian lahirlah kehidupan. Inilah dia sebuah ekosistem berbagi. Bahwa kita hidup tidak bisa sendirian. Bahwa kita butuh orang lain. Bahwa kita harus bersama-sama yang lain. Jangan sampai merasa ego. Karena orang yang ego dia tidak akan bisa hidup. Mengapa? Karena kita semua hidup karena kebersamaan yang saling tolong menolong, saling berbagi, saling melengkapi. Seorang suami akan bahagia ketika kehadiran istri melengkapi kekurangan suami. Bukan istri yang baik yang suka menjelek-jelekkan suaminya. Betul? Ya. Seorang istri akan bahagia ketika suami memuliakannya, melengkapi kekurangan istri. Tidak selamanya istri bisa memikul tugas rumah tangga di rumah. Mungkin suatu saat dia sedang kondisi kecapean, maka suami enggak apa-apa. Dia nyuci piring, dia membantu memasak, dia membantu menyuci pakaian. Karena dengan itu kita akan menjadi satu keluarga yang penuh kebahagiaan. Inilah yang namanya indahnya berbagi. Bapak Ibu rahimakumullah, hari itu ada sebuah kejadian. Apa manfaat berbagi? Seorang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, doakan aku agar aku kaya. Apa doanya? Dia minta apa? Minta kaya. Nah, kata Nabi Musa, dia doa, ya Allah, ini orang minta kaya. Kata Allah, Musa, iya, aku berikan kepadanya kekayaan, tapi hanya setahun. Jadi Bu, sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah, setiap rezeki itu ada jatahnya. Ada masa expired. Usia kita ada jatahnya. Hanya kita tidak tahu kapan usia ini berakhir. Harta kita ada jatahnya. Karenanya kita ketika kita punya harus segera berbagi. Jangan sampai sudah habis jatah baru mau berbagi. Nah, ini orang dia diberi jatah oleh Allah berapa? Setahun. Setahun kaya. Nah, setelah Nabi Musa berdoa, benar orang ini kaya. Setelah setahun, Nabi Musa ngintip. Loh, kok masih kaya? Tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini kok masih kaya? Kata Allah, Musa, sudah aku cabut jatahnya. Tapi karena selama dia kaya, suka berbagi, suka bantu orang lain, maka dia
terus mengalir keberkahannya dan dia akan terus kaya. Jadi benar kata Nabi, mana kosot sodakotul min malin. Tidak ada sedekah mengurangi harta. Karena itu jangan takut berbagi. Pak Ustadz, aku belum kaya, apa yang bisa aku berikan? Di zaman Nabi ada seorang ibu, dia sudah tua, sudah lanjut usia. Mau menghafal hadis seperti para sahabat yang lain, dia enggak mampu. Mau membantu para mujahidin yang luka, di sana banyak kaum ibu pada zaman Nabi, mereka bisa mengobati para mujahidin yang luka setelah perang. Nah, dia enggak bisa. Akhirnya ibu ini, dia mikir apa yang bisa aku bagikan untuk Islam, untuk Allah. Akhirnya dia terus melihat, tiba-tiba dia menatap Masjid Nabawi kotor. Dia segera mengambil pelepah daun kurma, dia segera mengikatnya menjadi sebuah sapu, lalu dia menyapu setiap hari. Nabi bahagia, Masjid Nabawi bersih sekali. Masya Allah, Nabi senang sekali. Entah tiba-tiba setelah sekian hari kemudian, sekian bulan kemudian, Masjid Nabawi kotor. Nabi bertanya, mana itu ibu yang suka menyewa masjid? Para sahabat mengatakan, wahai Rasul, dia sudah wafat dan sudah kami kuburkan. Kata Nabi, dullani ala makbaratiha, tunjukkan mana kuburannya. Langsung Nabi segera berangkat ke kuburannya dan Nabi berdoa. Ya Allah, beri cahaya kepada kuburan ini. Lalu setelah Nabi tersenyum, lalu Nabi mengatakan bahwa kanat makbaratuha mudlima fa'adha'aha Allah bisolati alaiha. Tadinya kuburannya gelap gulita dan sekarang bercahaya karena doaku untuknya. Ini buah berbagi. Bapak Ibu, jangan menyangka bahwa berbagi itu hanya harta. Tidak. Sehingga karena aku belum punya harta, gak mau berbagi. Sehingga dia merasa miskin. Tidak. Ada bisa berbagi dengan tenaga. Ada bisa berbagi dengan senyuman. Ada bisa berbagi dengan ilmu. Apapun yang bisa Bapak Ibu berikan, berbagilah. Berilah manfaat bagi orang lain. Karena hanya ini hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bapak Ibu Allah, jangan kemana-mana. Kita masih bersama Tabligh Akbar Ramadan RCTI Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.